hal yang tak lazim. Mulai dari bangunan yang berada di tempat tak terduga, hingga tradisi dilarang meninggal di tempat tersebut. Penasaran? Berikut Jendela Dunia informasikan untuk Anda. Monowi merupakan sebuah kota kecil yang berada di Nebraska, Amerika Serikat. Monowi menjadi salah satu kota di dunia dengan penduduk sebanyak 1 orang. Sebelum menjadi kota dengan jumlah penduduk hanya 1 orang ini, Monowi sebelumnya merupakan kota yang dihuni sekitar 150 orang. Akan tetapi setelah Perang Dunia Kedua, secara perlahan akhirnya pada tahun 2000-an, kota Monowi dihuni oleh 2 orang saja, yaitu Elsie Ayler dan Rudy suaminya. Namun pada tahun 2004, Rudy meninggal dunia, sehingga Elsie Ayler tinggallah di kota tersebut sendirian. Karena hanya hidup sendiri, ia menjabat banyak pekerjaan, yakni sebagai penduduk sekaligus wali kota, bendahara, bartender, juru tulis hingga menjadi pustakawan di kota tersebut. Untuk tetap bisa mendapatkan anggaran dari negara bagian, Elsie harus membuat segalanya sendiri, mulai dari perencanaan tahunan hingga mengumpulkan pajak setiap tahunnya yang jumlahnya sebesar $500. Hal tersebut selalu ia lakukan agar kota Monowi tetap mendapat air bersih dan listrik yang layak. Pernahkah kawan pintar mendengar nama kota Longyearbyen? Tentu nama tersebut sangat asing ya. Seunik namanya, kota satu ini juga memiliki keunikan yang tak biasa. Kota ini terletak di Kepulauan Svalbard, Norwegia. Dimulai pada tahun 1906. Ketika seseorang pria bernama John Munro Longyear yang berasal dari Michigan, Amerika Serikat, mendirikan Arctic Coal Company, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penambangan batu bara. Dari situ, Longyear diresmikan menjadi nama pemukiman di wilayah tersebut yang hingga saat ini dinamakan Longyear City atau Longyearbyen dalam bahasa Norwegia. Uniknya, di kota ini kematian seseorang tidak diperbolehkan terjadi. Pun ada yang meninggal, jasadnya harus dibawa keluar kota untuk dimakamkan. Dan tercatat sudah hampir 100 tahun tidak ada jasad yang dikubur di Longyearbyen. Hal ini dikarenakan suhu yang terlalu dingin membuat jenazah tidak dapat membusuk. Peraturan ini berlaku setelah flu epidemik merebak pada tahun 1917. Bahkan meskipun di kota ini perburuan beruang ilegal, namun bangkai beruang tersebut harus dibawa pergi keluar kota. Sebuah kota kecil yang berada di semenanjung San Francisco, negara bagian California, Amerika Serikat, memiliki keunikan dan daya tarik yang berbeda. Karena ketenangannya, alasannya karena kota ini lebih banyak dihuni jiwa-jiwa yang sudah mati ketimbang mereka yang masih hidup. Sejak tahun 1912, Colma telah menjadi rumah bagi 1,5 juta orang yang telah meninggal. Jumlah tersebut berbanding terbalik dengan total penduduk yang masih hidup di sana. Dengan luas kota 2 mil persegi atau sekitar 3,2 km persegi, hanya 1.700 penduduk yang tercatat tinggal di Colma. Masyarakat yang tinggal di Colma memang menghabiskan hidup dan mati mereka di kota ini, dibanding kota metropolis yang mahal. Pada tahun 1990, San Francisco dikenal sebagai kota tempat mereka yang sudah mati. Sama seperti kota di Longyearbyen, Celia dan Falciano del Masico adalah 2 kota Italia yang secara resmi melarang penduduknya untuk meninggal dunia. Dibandingkan dengan beberapa kota di dunia yang telah disebutkan, alasan pelarangan di kota ini terdengar tidak logis. Pemerintah memutuskan mengeluarkan larangan tersebut karena sekitar 80% penduduknya adalah lansia. Pemerintah mengharapkan penduduk di kedua kota tersebut untuk selalu menjaga kesehatan karena kondisi lahan pemakaman yang juga sempit. Bahkan saking sempitnya, orang yang meninggal dunia pun harus membayar sewa tanah pemakaman di kota tetangga. Setenil de las Bodegas, Spanyol. Selanjutnya adalah kota Senetil de las Bodegas. Kota ini dibangun di atas tebing yang awalnya dipakai oleh bangsa Moor, penduduk Arab yang pernah menguasai kota Spanyol. Pemandangan di kota ini sangat unik, sebab kamu bisa melihat sekumpulan bebatuan yang menggantung di atas kepala, sehingga tidak akan ada langit yang terlihat. Sekilas, batu tersebut tampaknya bisa jatuh dan membahayakan. Tapi ternyata batu ini sudah bertahan selama berabad-abad. Diperkirakan manusia telah bermukim di Setenil de las Bodegas sejak zaman kekhalifahan Almohad pada abad ke-12. Konon, pada abad pertama Masehi, Setenil de las Bodegas pernah diduduki pasukan Roma ketika masa invasi. Sementara itu, kawasan ini juga pernah dijadikan sebagai benteng ketika diduduki oleh bangsa Moor.